Oke, selamat pagi Mas Halga. Melanjutkan dari yang sebelumnya saya ada sharing tentang Data Engineering Foundations. Hari ini saya mau melanjutkan ke topik ETL pipelines. Jadi untuk ETL sendiri itu adalah salah satu metode untuk membuat data pipelines yang biasanya dilakukan oleh data engineer. Kalau untuk ETL sendiri itu adalah suatu singkatan, jadi I-nya itu untuk extract, T-nya untuk transform, dan L-nya itu untuk load. Untuk yang pertama mungkin kita masuk ke bagian ekstrak dulu. Lah, untuk extracting data sendiri, karena data itu juga ada banyak sekali formatnya dan juga bentuknya itu, jadi memang data yang bisa diekstrak memang bermacam-macam juga. Jadi bisa dari yang bentuknya file, ataupun langsung dari database, ataupun diakses dari request API. Yang kemudian akan, setelah diambil, akan dimasuk ke tahap berikutnya, yaitu yang tadi ETL, selanjutnya yaitu transform. Untuk dari data yang diambil dari file sendiri, files juga kan ada bermacam-macam ya. Untuk formatnya ada yang unstructured, ada yang flat files, dan juga bisa JSON. Untuk unstructured sendiri, contohnya adalah plain text. Jadi mungkin yang bentuknya seperti .txt begitu, yang isinya dokumen-dokumen, isinya ada numbers gitu di dalam format teks. Lalu untuk flat file sendiri, dia mungkin seperti record di database gitu ya. Jadi menyimpannya tuh per row. Jadi nanti juga ada kolom-kolomnya, dan juga untuk extension filenya sendiri biasanya .csv atau .tsv. Untuk .csv itu maksudnya comma separated values, kalau untuk tsv itu type separated values. Jadi untuk data-data di dalamnya itu dibedakan kolomnya itu dari antara koma atau tab begitu. Lalu untuk dari file sendiri juga bisa dari yang bentuknya format JSON. JSON itu JavaScript Object Notation. Jadi yang seperti yang di sebelumnya saya sharing kan juga ini sudah menjadi example dari unstructured data, semi-structured data, maaf. Jadi bentuknya seperti yang bisa dilihat di kanan ini. Jadi di wrap-nya itu dengan curly braces ya, kurung keriting. Lalu untuk dari data yang disupport sendiri itu ada yang jenisnya atomik, itu bisa berupa number, string, boolean, atau null. Kalau untuk komposit sendiri ada bisa array ataupun objek. Kalau misalnya array di sini bisa dilihat yang di sini kurung siku ya. Itu adalah yang dimaksud dengan data kompositnya yang array. Jadi di dalamnya itu nanti value-nya adalah uh, seperti list begitu ya. Jadi kalau di sini bisa lihat string apple, ya itu apple atau banana. Kalau misalnya untuk objek, dia tuh adalah kumpulan dari name dan value. Jadi di sini ada berries. Nah, ini untuk name-nya, lalu value-nya ini dalam bentuk list, dalam bentuk array maksudnya. Lalu untuk yang selanjutnya, tadi kan juga ada disebutkan kalau misalnya data juga bisa diambil dari API. API itu biasanya tuh kita merequest gitu, lalu nanti akan mendapat balikan result, response dari API itu sendiri, dan biasanya untuk body dari request dan juga response itu akan nanti formatnya dalam JSON. Lalu untuk contohnya sendiri, biasanya yang bisa diakses secara publik sekarang ada dari Twitter, TMDB, ataupun juga Google yang menyediakan API yang kita bisa coba-coba sendiri. Jadi untuk kodenya sendiri bisa dilihat contohnya ada di bawah sini. Ini untuk ya TMDB ya, yang API dari The Movie DB. Jadi kita bisa mungkin mengambil dengan metode get ini, kita bisa merequest data mungkin seperti judul film ataupun ratingnya dan berbagai macam lagi lainnya yang disediakan dari TMDB. Lalu untuk data yang diambil dari database, ini seperti biasa ya yang mungkin kita mengambil dari database. Lalu ada dua macam database biasanya, yaitu yang dari cara processingnya. Yang pertama adalah OLTP, Online Transaction Processing, dan yang kedua Online Analytical Processing atau OLAP. Untuk OLTP sendiri biasanya isinya itu adalah data-data real time dari aplikasi ataupun web service gitu. Jadi yang harus langsung masuk ke database dalam bentuk row gitu, dan nanti ada kolom-kolomnya. Disimpannya juga per record gitu, satu record itu adalah satu row gitu. Jadi nanti misalnya satu row ini ada beberapa
kolom, dia akan disimpannya per row itu dulu. Selalu lanjut ke row-row berikutnya. Kalau untuk OLAP sendiri, dia biasanya tuh lebih untuk analytical purpose, jadinya jadi mungkin akan banyak data-data agregasi, dan biasanya juga bisa jadi itu adalah data agregasi dari database OLTP. Dan untuk database ini umumnya kolomnar, yaitu kolom oriented yang support parallelization. Dan untuk selanjutnya, ini mungkin kita masuk ke contoh dari video yang sudah saya pelajari. Ini ada diberikan dua contoh database, satu database structure gitu. Ini ada dua table. Yang pertama adalah movies dan users, dan untuk skemanya bisa dilihat di sini. Untuk ini untuk yang sudah diambil ya, mungkin dari SQL biasa. Jadi untuk database yang sudah disediakan contohnya itu namanya ETL pipeline. Lalu ini untuk hasil dari query select all from movies-nya ini adalah seperti sebagai berikut. Kalau untuk tadi kan skemanya untuk movies ada kolom ID yang menyimpan ID, name untuk nama film, description untuk deskripsi filmnya, dan juga kategori dari film-film tersebut. Lalu untuk dari table user sendiri ini menyimpan user-user yang sudah memberikan rating untuk movie gitu. Kalau untuk movie-nya sendiri ini adalah foreign key yang bisa di-refer ke ID dari table dari movies. Lalu selanjutnya ini contohnya adalah untuk mengakses bagian extract dari menggunakan PySpark ya. Jadi menggunakan Spark tapi via Python. Jadi untuk pertama kali mungkin memang untuk project-project Spark yang saya baca-baca biasanya akan dimulai dengan mendefine dulu Spark session-nya. Jadi untuk app name-nya namanya apa, lalu untuk konfigurasinya juga. Jadi seperti yang dipakai di sini adalah JDBC, Java Database Connector untuk Spark. Jadi juga di sini juga credentials dari database yang dipakai yaitu database PostgreSQL. Jadi driver yang dipakai juga adalah PostgreSQL. Lalu terakhirnya untuk memunculkan hasil data frame dari yang kita simpan, ini kan yang kita panggil adalah tadi database yang tabelnya movies. Jadi dia akan masuk di define ke variabel movies underscore dr, data frame maksudnya. Jadi nanti kita untuk hasil yang di example ini kita akan memunculkan data-data yang ada di movies df ini ada apa saja gitu. Jadi untuk hasilnya seperti ini persis seperti yang tadi kita lihat di awal pada saat kita select all from table movies ya. Jadi berarti sudah berhasil diambil, diekstrak dari database PostgreSQL menggunakan Spark. Lalu selanjutnya kita masuk ke proses selanjutnya yaitu transform. Jadi setelah mengambil data, tadi mungkin pertama kita mengambil movies data frame, yang kedua kita akan mengambil users data frame. Jadi ini sama sebenarnya basically. Jadi yang diganti hanya untuk tabel yang diambil kita ambilnya dari users dan yang lain-lainnya masih sama. Lalu untuk yang selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan transform? Jadi setelah data diambil kita kan mungkin tidak menggunakan datanya plek-plek seperti itu. Jadi yang kita lakukan, apa sih yang kita mau lakukan sekarang? Kita mau melihat dari film-film ini tuh masing-masing untuk average ratingnya yang diberikan oleh user tuh berapa sih? Jadi di sini kita mendefine variabel baru yaitu average underscore rating. Jadi ini seperti SQL query sih. Jadi logiknya adalah dari yang tadi users data frame yang sudah kita ambil akan kita group by dari movie ID-nya. Lalu yang kita cari adalah rata-rata dari rating yang diberikan. Nanti akan muncul seperti satu kolom gitu untuk hasil akhirnya ya. Sebenarnya sih kalau di visualisasi ini yang di bagian sini nanti hasilnya. Jadi dia namanya average dalam kurung rating. Lalu yang di sini proses selanjutnya adalah dari movies data frame yang tadi sudah kita ambil, akan kita tempel data baru yang tadi sudah kita ambil, yang agregasi dari yang kita cari ada agregasi yang mencari rata-rata dari rating yang masing-masing movie tersebut. Jadi nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Jadi seperti yang tadi ada data, ada table movies, tapi di sampingnya kita tambahkan untuk movie yang ini, average ratingnya itu berapa sih yang sudah ada di database kita.
Lalu untuk selanjutnya, proses setelah kita transform, mungkin akan kita masukkan ke database lagi seperti data warehouse atau kemana lagi untuk analytical. Jadi akan kita load ke database. Kalau misalnya di sini untuk metode sendiri dipakai override ke table yang sama seperti tadi ETL pipeline. Di sini mendefine credentials dari database tadi tersebut. Lalu juga untuk dari yang mau kita write itu datanya apa, dan ada beberapa mode juga sih nanti. Kalau misalnya mode di sini kan override, tapi sebenarnya mungkin bisa append juga kalau misalnya dibutuhkan, sesuai kebutuhan saja gitu. Lalu kalau misalnya data ini sudah masuk ke dalam database, biasanya kan untuk populate data seperti ini atau untuk mengupdate datanya tidak mungkin dilakukan manual gitu kan, karena mungkin akan sulit dan mungkin kadang-kadang tidak ada waktu untuk melakukannya gitu. Jadinya bisa untuk memitigasi masalah tersebut, kita bisa menambahkan seperti yang selanjutnya yang sebelumnya telah saya jelaskan. Kita punya tools seperti Airflow, jadi kita bisa masukkan script ini ke dalam scheduler supaya proses ini bisa di-run di schedule dengan lebih lebih baik gitu, kayak per jam atau per minggu atau per hari gitu. Ya sih, mungkin hari ini untuk yang ini memang agak lebih teknikal, jadi sharingnya sampai di sini dulu sih Mas. Oke, siap. Terima kasih banyak.